Faslun fit tayammumi ing dalam nerangake tayamum. Wa fi batin nusakhil matilan iku kasebut ing dalam subagiane nuskah matan. Takdimu hadal fasli utawi disiake ikilah fasal halal ladzi ing atase fasal qablau kang ing dalam saturunge al-ladzi. Utawa saturunge fasal wa tayammum utai tayammum lughatan ing dalam cara basane al-qasdu iku nejo basaran dalam cara sarai salu turabin iku makake banyu tahirin kang suci utawa kang nyucikake lil wajhi mareng wajah wal yadaini lan tangan loro badalan krana dadi gantian wuduin saking wudu au ghuslin utawa adus au ghusli udwin utawa baso anggota bisyara ita klan pira-pira syarat maksusatin kang den khususake. Wasara itu tayamum utai pira-pira syarate tayamum khamsatu asya iku telima pira-pira suci-wici. Wa fi badi nusakhil matinan iku kasebut ing dalam sebagian nuskah matan khamsu khisalin utawi dawu khamsu khisal ahadua utai khamsu pira-pira lima pira-pira tingkah. Ahadua utai salah suci khamsa wujudul udri iku anane udur bisafarin sebab lelungan au maradin utawa lara. Wasan utai kang nomor loro dukul waktu sholat iku mlebune waktu sholat wala yasihu mongko rasa tayamum apa tayamum laha krana are sholat qabla dukuli waktiha ing dalam sadurunge mlebune waktune sholat. Usali sutai kang nomor telu tolabul ma'i kunupre banyu golek banyu pada dukulil wakti ing dalam sabadane mlebune waktu binafsihi kelawan awak dhewe ne wong au biman utawa kelawan wong adina kang idini sapa wong alahu maring man fitolabi ing dalam nupreh banyu waya tlubu mongko nupreh sapa man alma ing banyu min rahli saking kendaraane man wa rifqatihi lan kancane man fa ing kana mongko lamun ana sapa man munfaridan iku wong kang ijenan nang dora mongko ningali sapa man hawalehi ing kiwa tengene man minal jihad nyatane saking pira-pira arah al-arba'i kang papat ing kana lamun ana sapa man bimustawin iku ing dalem panggonan rata kang panggonan datar minal ardi saking bumi fa ing kana mongko lamun ana iku fiha tetep ing dalem arat irtifaun apa dhuwur wan khifadun lan apa ngisor dataran rendah tarot data mongko miter-miter sapa man qadra nadrihi ing kadar peningale man. Warabi utai kang nomor papat ta'udhuru istimalihi iku udur gunake banyu ayil ma'i tegese banyu bayu khafa gambar yang den kuatirake min istimalil ma'i saking gunake banyu apa ala dhihabi nafsin ilangi nyawa au manfaati udwin uta ilangi manfaati anggota kaya tukululan lebu fil udring dalam udur napa perkara laukana lamun to ana iku bil qurbi ing dalem parake wong maun apa banyu wa khafalan kuwatir sapa wong min qasrihi saking nejoma ala nafsi ing atase awak dhewe wong min sabuin nyatane saking kewan galak au aduwin utawa musuh au ala malihi utawa ing atase bondone wong min sarikin nyatane saking pencuri maling Al-Ghasibun wong kang ghasab wa yujadulan den temu fi batin nusakhil matni ing dalam sebagian naskah matan fi hadza syart yang dalam iki ikhlas syarat ziyadatun apa tambahan ba'da ta'awdur istimalihi ing dalam sabadane udure nggunakake ma wa ya utai ziyadah wa wazuhu iku dawuh wa wazuhu lan apa se wong ba'da talabi ing dalam sabadane nubre. Wal khamisu utai kang nomor 5 turabu iku lebu tahiru kang suci ay at-tahuri tegese kang at-tahuru tegese kang ngucake ghairul munada kang ora teles wa yastukulan beneri apa turab at-tahira ing lebu bil maksubi kelawan awat wa yastukulan beneri apa tahiru dawu tahir bil maksubi kelawan lebu kang den ghasab wa turabu makbaratin lan lebune kuburan lam tumbas kang durung den keduk den gali kang durung den gali apa makbara wa yujadulan den temu apa fi batin nusaking dalam sebagian nuskah matan ziyadatun apa tambahan fi hadza syarti ing dalam iki kila syarat wa ya utai ziyadah iku iku alladzi daw alladzi sakane alladzi kang lau kang iku tetep kedua alladzi hibarun utawi bledug fa in khalat mangko lamun nyamburi ing turab jasun apa gambeng aramlun utawa pasir lam yajus mangko ora menang apa
turab wa hadza utaiki lam yajuz muafiqun iku coki lima maring perkara kala kang ngendika ing masoban Nawawi Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab ing dalam syarah kitab Muhadzab wa tashihu utawa tashihilan kitab tashih lakinnahu tetapin An-Nawawi fi Rawdati ing dalam kitab Rawdah wal Fatawi lan al-kitab al-Fatawi jawaza dzalika ing wenange jawaza iku menangake sapa Nawawi dzalika ing mengkono-mengkono kang tinutur tegese kholat jasun auramlun yasi hulan sahabat tayam aidon halimale biromalin kelawan pasir bi kang iku tetap ing dalem romal kibarun utawi debu bledung wa kharajalan kejaba bi qaulul musannifi kelandai musannaf rupanya turabu debu wa iruhu apaliane turab kanuratin kaya ini. Nurah ini bisa diartikan semen. Ada yang mengartikan gamping ya. Tujuannya sama-sama terbuat dari batu, pecahan batu. Bisa diartikan semen atau gamping. Wasahaqatu khazafin lan pecahane greweng genteng. Wa kharajalan kejaba bitahiri kelawan dau tahir an-najisu apa lebu kang najis wa maturabu anapun lebu al-mustamal kang wis gunakake balaisi mongko ora sah apa tayamum bihi kelawan mustamal. Tayamum itu adalah menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan sebagai gantinya wudu. Itu namanya tayamum, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syaratnya tayamum ada 5. Yang pertama adanya uzur untuk menggunakan air. Yang pertama ada kalanya uzurnya safar. Kenapa pakai safar? Karena secara umum tidak ada air, itu tempat yang tidak ada air tidak mungkin akan dihuni oleh orang. Kalau ada orang berani berdomisili di tempat yang di situ tidak ada air, namanya mahrum, ya kan? Adanya orang tinggal di suatu tempat, pasti di situ ada air. Maka di situ apa yang dimaksud itu adalah secara umum tempat yang tidak ada airnya pasti tidak ada penghuninya. Lah orang sampai di situ pasti dalam rangka safar, bepergian, jalan-jalan saja. Pas jalan-jalan di tempat yang di situ tidak ada air, baru dia tidak nemukan air, tayamum sah. Atau marot sakit. Kalau marot ini alasannya bukan tidak ada air, memang tidak diperbolehkan menggunakan air. Kenapa? Karena nanti bisa bahaya. Nah, kata-kata bimarot ini sakit yang bagaimana? Sakit yang menurut dokter yang ahli, spesialis di bidangnya, kalau dia menggunakan air dengan maksa nekat pakai air, maka bisa berakibat berdampak fatal, hilangnya nyawa, ruh, meninggal dia. Atau bisa menjadikan cacat permanen. Wah, itu bahaya juga. Atau terjadi khosan fakhis fi udwin dhahir, terjadi cacat tapi di anggota yang dhahir. Terjadi bintik hitam yang tidak bisa sembuh selamanya, permanen. Di anggota yang dhahir. Anggota yang dhahir itu bagaimana? Anggota yang ketika berhubungan dengan orang lain, bekerja atau yang lainnya kelihatan langsung. Yaitu muka sama tangan. Kalau kaki tidak mungkin orang melihat komunikasi sama orang yang dilihat kakinya. Ya, apa indikatornya? Itu tak. Ono apa enggak gitu? Enggak ada kan? Berarti kaki sampai paha, sampai dada itu termasuk anggota yang batin. Kalau cacatnya anggota itu enggak masalah. Kenapa? Karena orang enggak mungkin melihatnya. Enggak mungkin melihatnya. Mungkin lah ini terkecuali mungkin termasuk kategori yang anggota zahir adalah perempuan yang belum menikah. Yang belum menikah, walaupun tidak kelihatan, ternyata kalau dalamnya cacat, kasihan rejalnya juga kan. Nah, kalau perempuan takut sampai berdampak seperti itu, boleh dia tayamum. Kalau dia pakai air, misalnya nanti di anggota organ-organ yang tidak kelihatan ketika dia muasyarah dengan orang lain, tapi akan kelihatan oleh suaminya kelak. Wah, itu termasuk dia takut ke situ. Bisa-bisa difirok nantinya. Waduh, ana lihat ente dari zahirnya, bodinya zen, ajib, seksi, kan begitu ya. Misalnya, wajahnya, kulitnya bagus, ternyata dalamnya, waduh, bongkrek misalnya ya. Begitu, sudah begitu ya sudah, difirok, fazak dia, takut dia, sudah kalau begitu boleh juga dia tayamum. Nah, ini yang nomor 2. Yang nomor 1 ya. Yang nomor 2 harus masuk waktu. Karena tayamum ini adalah suatu sesuci yang darurat.
sesuci yang darurat, dimaafkan saja kan. Tayamum itu rukhsah, kemurahan dari Allah, darurat. Lah darurat itu tidak akan ada sebelum masuknya waktu. Kenapa kamu tayamum? Darurat. No apa? Sholat dulu. Lah sekarang jam berapa? Jam 11. Ya belum. Sekarang ini ente belum wajib sholat duhur. Seandainya kau mati sekarang, ente tidak usah kau untuk duhur. Memang belum wajib. Sehingga darurat tidak akan ada sebelum sudah masuk pada waktunya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tolabul ma. Sebelum dia tayamum harus cari air dulu. Jangan saat tayamum tanpa ikhtiar dulu. Menurut kebatinan saya di sini tidak ada air. Ya tidak ada lah sini. Belakang situ hamam ada. Tidak usah pakai kebatinan. Dohir kelihatan kok, ya kan? Kan begitu. Nah, dia harus cari dulu. Syariatnya dijalankan, cari sih. Jangan menurut keyakinan saya. Jangan gitu. Dicari sih. Lah caranya nyari dengan dia nyari sendiri atau dengan minta pertolongan orang lain. Karena ini alasannya bukan sakit, berarti dia dalam keadaan safar kan. Yang pertama kali harus dia cek adalah kendaraan. Kalau ibarat mobil, biasanya persediaan air radiator, persediaan air minum, kan begitu kan? Macam-macam mungkin biasanya ada perbekalan kan. Nanti dilihat tujuan sama perbekalan masih lebih apa tidak. Kalau airnya nanti pas-pasan kalau dia pakai untuk wudhu bisa kurang, ya sudah tayamum. Tayamum karena itu tujuan untuk yang mulia. Ada anak bawa air tapi untuk minuman onta saya nih. Kalau sekarang air radiator ya tayamum. Sah karena itu memang untuk tujuan bekal itu tidak lebih. Dia tayamum sah, sholatnya tidak usah mengulang. Nah gitu. Kalau dia ternyata ini sudah mencari caranya istilahnya syarat-syarat mencarinya itu harus kalau dia di tempat yang rata cukup dia melihat ke sejauh mata memandang. Ada istilahnya hadul ghos, ada hadul qurb. Sampai di situ. Hadul ghosnya itu adalah sekira dia berteriak masih didengar sama orang. Kurang lebih antara 700 meter sampai 1 kilo ya. Mungkin segitu, itu namanya hadul ghos. Dia cari. Kalau masih tidak ada sampai hadul qurb. Hadul qurb itu adalah setengah farsa ya, kurang lebih 4 kilometeran seperti itu. Kalau lebih dari itu sudah tidak wajib. Ada sih 5 kilo, jangan wis. Itu sudah jauh tuh. Kalau itu zaman dulu jalan kaki 5 kilo, waktu sholatnya sudah habis. Ya kan? Waktu sholatnya sudah habis, bisa 3 jam kali nanti jalannya. Nah, di situ belum baliknya lagi nanti apa di situ. Atau ada tapi uzur. Bisa mengambil, ada tidak bisa ngambil. Kenapa? Adanya di sumur bor. Lebih ada dilihat sumur bor, ada airnya dalam. Lah terus ngambilnya piye? Kalonnya tak gini doang, ya kan? Pipanya ini kecil kan? Sumur bor tidak bisa, ya sudah utur. Atau ada di situ ada ular gede jaga dia. Wah, datang situ ya, ibarat kutuk marani suntuk ya bisa ditangkap dimakan sama ular. Wah jangan itu. Atau pas ada harimau ya sudah termasuk udzur tayamum sudah. Yang nomor 4 tadi ta'adzur istiqmalu, memang tidak bisa menggunakan air. Ada kalanya kalau dia maksa menggunakan, tapi menurut orang yang ahli ya, spesialis di bidangnya. Nah di situ ya ahlu takbir di situ. Orang yang ahli di bidangnya penyakit yang diderita apa, spesialisnya di situ mengatakan kalau ente memaksa pakai air bisa mati, atau minimal ente bisa cacat permanen, atau bisa ada cacat di anggota-anggota yang kelihatan, maka dia boleh memakai bertayamum. Yang nomor 5 yang terakhir syaratnya adalah debunya harus yang mensucikan. Dan tidak yang basah. Kalau basah dipakai kan nempel semua kan. Yang mensucikan, yang bisa lahul hibar. Di situ yang mensucikan. Nah, di situ ya. Sehingga kalau tercampur dengan bedak, dengan gamping, dengan pecahan genteng dan macam-macam, dengan semen, itu tidak mencukupi karena itu sudah tidak tohur lagi, tidak mensucikan. Atau debunya sudah mustakmal. Lah, takrif definisi daripada debu yang mustakmal itu adalah debu yang sudah digunakan untuk kefarduan dan sudah lepas dari anggota badan, anggota kefarduan. Misalnya ini debu ya. Ini debu. Kan syaratnya tadi diantara harus dukhulul waktu kan. Orang yang khutbah Jumat dia harus tayamum. Setelah maksudnya khutbah Jumat kan setelah zawal dia tayamum untuk khutbah.
Khutbah pertama dan khutbah kedua. Nanti hendak sholat, dia harus tayamum lagi. Karena khutbah satu kefarduan, Jumat sholat satu kefarduan. Tayamum ini hanya cukup untuk satu kefarduan. Kalau sunnah-sunnah boleh terserah. Ribuan mau jutaan boleh. Tapi kalau kefarduan cukup untuk satu saja. Itu tayamum karena itu sesuci darurat. Rukhsah saja, kemurahan dari Allah. Nah, ini yang dipakai misalnya kok yang di situ yang pakai orang banyak boleh. Ini air dipakai dia pakai satu nampan, kok air apa debu ya. Setelah dia pakai dia berangkat dari rumah tadi belum masuk zuhur dia masih setengah 12 dia sholat sunnah di situ masih aurat saatnya zawal ada adzan dipakai untuk tayamum lagi. Debu yang digunakan di anggota tayamum itu yang lepas mustakmal, tapi yang sini tetap mensucikan. Paham ya? Nah, di situ nanti dipakai lagi hendak khutbah, selesai tayamum, kholas disimpan dekat pengimaman. Nanti selesai khutbah mau sholat dipakai lagi, boleh saja. Ini bukan debu mustakmal, yang mustakmal itu adalah debu yang ketika dia pukulkan ke telapak tangannya nempel di sini setelah dipakai, yang nempel di sini dan lepas itu namanya debu yang mustakmal. Wa faraidu arba'atu asya wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.